Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membawakan materi yaitu penilaian kinerja. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Zahrani Sakia. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Hajar. Baik, materi pertama ialah pengertian dari penilaian kinerja. Penilaian kinerja ialah suatu proses sistematis untuk mengevaluasi hasil kinerja karyawan serta penetapan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Penilaian kerja digunakan untuk melihat sejauh mana sih proses kinerja karyawan dalam melakukan kinerjanya dalam suatu periode tertentu. Jadi, penilaian kinerja digunakan untuk perusahaan untuk melihat hasil dari kinerja karyawan, apakah penilaian kerja tersebut sudah efektif atau efisien atau perlu adanya evaluasi. Baik, materi selanjutnya ialah tujuan penilaian kinerja. Tujuan penilaian kerja memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menentukan promosi. Perusahaan dapat menentukan promosi yang akan dipasarkan oleh konsumen untuk menarik minat beli mereka kepada perusahaan kita sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh para pekerja. Manfaat yang kedua ialah penentuan bonus. Perusahaan dapat menentukan bonus yang akan diberikan kepada kinerja yang telah melakukan pekerjaannya secara terampil dalam satu periode. Tujuan yang ketiga ialah penentuan kualitas kerja. Perusahaan dapat melihat kualitas kinerja karyawannya dalam satu periode, apakah kinerja tersebut sudah lebih efisien ataupun ada yang perlu dievaluasi. Baik, tujuan yang keempat ialah kebutuhan pelatihan. Perusahaan dapat melakukan pelatihan kepada karyawan yang kurang terampil dalam suatu bidang tertentu. Baik, materi selanjutnya ialah manfaat penilaian kerja. Manfaat penilaian kerja tentunya bermanfaat untuk dua faktor. Yang pertama ialah bermanfaat bagi kinerja karyawan. Yang kedua, bermanfaat bagi perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskannya satu-satu. Manfaat yang pertama ialah manfaat bagi pekerja. Penilaian kinerja sangat bermanfaat bagi kinerja karyawan karena untuk melihat kekurangan dan kelebihan mereka dalam mengerjakan sesuatu dalam suatu periode tertentu. Baik, manfaat yang kedua yaitu manfaat bagi perusahaan. Perusahaan dapat melihat hasil dari kinerja karyawannya, apakah hasil dari kinerja mereka sudah lebih efisien dan efektif untuk membangun citra ataupun membangun laba yang lebih besar lagi bagi perusahaan. Baik, materi selanjutnya ialah prinsip dari penilaian kinerja. Prinsip dari penilaian kinerja tentunya wajib memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ialah prinsip objektif, adil, terukur, transparan, dan berorientasi bukan pada pengemban dan bukan hanya pada kritik. Oke, baik, adapun indikator dari penilaian kinerja yaitu mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, hasil kerja, yang kedua kualitas kerja, yang ketiga itu kompetensi. Contohnya seperti tingkat pencapaian target, perilaku kerja, kemampuan komunikasi, kreativitas, dan skill teknis. Adapun juga metode dari penilaian kinerja yaitu rating scale, checklist, ranking, management by objective atau MBO, critical incident method atau penilaian 360 derajat yang dianggap lengkap karena dinilai oleh banyak pihak. Dari itu ada juga perencanaan penilaian kinerja, dimulai dari perencanaan, monitoring, pengumpulan data, pemberian feedback, dan tindak lanjut. Dari itulah kita bisa mengambil keputusan promosi, pelatihan, punishment, maupun perkembangan karir. Selain itu, penilaian kinerja juga memiliki kadang terjadi kesalahan, yaitu hard effect, halo effect, resensi, atau perasaan suka dan tidak suka. Oleh karena itu, penilaian kinerja dilakukan berdasarkan data objektif, bukan melibatkan perasaan. Baik, itulah tadi materi dari penilaian kinerja. Ada pula kesimpulan dari penilaian kinerja ialah penilaian kerja bermanfaat untuk mengevaluasi hasil kinerja pegawai serta
bentuklah sumber daya manusia yang lebih objektif lagi dalam sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi. Penilaian kinerja bukan untuk menyalahkan, tetapi menjadi alat untuk memperbaiki dan mengembangkan diri. Sekian, terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.